Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASindo) menggelar demo di 22 provinsi se-Indonesia pada hari ini, Selasa 17/5. Aksi yang digelar pada pukul 9.00 sampai 12.00 WIB itu dilakukan untuk menyikapi dampak larangan ekspor sawit. Ketua Umum DPP APKASindo, Gulat Manurung mengatakan bahwa larangan ekspor minyak goreng dan CPO berdampak langsung pada anjloknya harga TBS tandan buah segar kelapa sawit di seluruh Indonesia. Jakarta akan menjadi sentra utama aksi tersebut kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas. Selanjutnya, pendemo akan menuju Istana Presiden bertemu Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menyampaikan usulannya. Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota APKASindo dari 22 provinsi dan 146 kabupaten kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit Formasi Indonesia. Selanjutnya, Gulat menjelaskan, aksi keprihatinan ini juga dilakukan serentak hari dan jam yang sama, di 146 kabupaten kota DPD APKASindo dari 22 provinsi. Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat budaya masing-masing. Kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia, ujar Gulat, dalam keterangan resminya, Senin 16/5. Dalam aksi tersebut, rencananya APKASindo menyampaikan 5 pesan kepada pemerintah. Berikut rinciannya. 1. Menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit. 2. Meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit. 3. Meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana, MGS gotong royong, dan untuk menjaga jangan sampai gagal, APKASindo meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit, terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI Polri. 4. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mempertegas PKS dan pabrik MGS harus 30% dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik. Ini dimaksudkan agar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kelangkaan MGS tidak bersifat musiman. 5. Meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang tata niaga TBS penetapan harga TBS. Pasalnya, harga TBS yang diatur dalam Permentan tersebut hanya ditujukan untuk petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal, petani yang bermitra hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat sekitar 6,72 juta hektar. Sementara, 93% sisanya yang merupakan petani swadaya terabaikan.